Selamat pagi anak-anak, kembali berjumpa dengan Pak Afan. Kita akan belajar tema 1 hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah, pembelajaran 6. Sebelum kita memasuki pembelajaran, kita terlebih dulu untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Nah, kita masuk ke pembelajaran ya anak-anak. Kegiatan pembelajaran hari ini yang pertama menemukan ungkapan dalam teks percakapan. Yang kedua, menjelaskan makna ungkapan dalam kalimat. Yang ketiga, menunjukkan penerapan sila keempat dan kelima Pancasila di rumah. Yang keempat, menceritakan pengalaman penerapan sila keempat dan kelima di rumah. Yang kelima, menuliskan bilangan 3 angka. Dan yang keenam, membaca bilangan 3 angka. Kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, kita mulai. Sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaliknya. Nah, jadi di dalam rumah kita harus saling menghargai satu sama lain ya. Nah, coba dilihat percakapan antara Ayah, Udin, dan Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu. Bacalah dengan nyaring teks percakapan di bawah ini. Percakapan dimulai dengan Ayah. Hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Udin menjawab, aku ingin pergi ke kebun binatang. Lalu Mutiara menjawab, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Terus ibu, wah ada 2 pendapat nih, mana yang akan kita pilih? Udin menjawab, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Terus Ayah, mari kita ambil jalan tengah, ada yang mau mengajak usul? Mutiara menjawab, begini saja, saya punya usul, liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak, aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Ibu menjawab, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Lalu Ayah, kalian memang anak-anak yang... Nah, coba ceritakan percakapan di atas dengan bahasa sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan. Nah, setelah tadi sudah kita membaca percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, dan Ibu, lalu kita coba untuk menyelesaikan persoalan. Yang pertama, apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Apa anak-anak kira-kira? Nah, jawaban yang benar adalah rencana wisata di hari Minggu. Soal yang kedua, kapan rencana wisata dilaksanakan? Apa jawabannya anak-anak? Iya, pada hari Minggu. Yang ketiga, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? Siapa kira-kira anak-anak? Jawabannya adalah Udin dan Mutiara. Yang keempat, kemana Udin ingin berwisata? Jawabannya apa? Iya, ke kebun binatang. Nomor 5, kemana Mutiara ingin berwisata? Kemana tadi dalam percakapannya? Iya, ke pegunungan. Lanjut ke soal yang keenam. Keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik. Kenapa? Karena Mutiara mengalah pada Udin dengan mengusulkan agar tujuan wisatanya dilakukan pada wisata berikutnya.
Terus soal yang ketujuh, menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? Sila keberapa coba kira-kira anak-anak jawabannya? Iya, menurut pendapatku mereka menerapkan sila keempat Pancasila karena mereka menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Soal yang ke-8, apakah ayah memberikan kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisata secara adil? Apa jawabannya? Nah, ini jawabannya. Ya, ayahnya memberikan kesempatan secara adil kepada anak-anak untuk berpendapat. Soal yang terakhir, menurut pendapatmu peristiwa ini merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Jawabannya, menurut pendapatku mereka menerapkan sila kelima Pancasila, yaitu bersikap. Nah, selanjutnya jawablah pertanyaan-pertanyaan itu dengan kalimat yang baik dan benar. Susunlah sebuah cerita. Tadi setelah kita sudah melakukan menjawab soal pertanyaan 9 soal tadi, kita coba susun untuk menjadi sebuah cerita. Nah, ini Pak Afan kasih contoh susunan cerita dari jawaban yang tadi. Kita kasih judul Rencana Wisata Keluarga. Pada suatu sore, keluarga Udin berkumpul. Mereka akan membahas rencana wisata keluarga. Wisata keluarga itu akan dilakukan pada hari Minggu. Udin dan Mutiara mengajukan usul tujuan wisata keluarga. Udin usul berwisata ke kebun binatang, sedangkan Mutiara usul berwisata ke pegunungan. Ayah mengajak mereka mengambil jalan tengah. Akhirnya diputuskan tujuan wisata keluarga adalah ke kebun binatang. Dalam percakapan tadi, keluarga Udin sudah menerapkan sila keempat Pancasila karena mereka menyelesaikan masalah dengan cara bermusyawarah. Keluarga Udin juga menerapkan sila kelima Pancasila karena ayah telah bersikap adil kepada anak-anaknya dalam berpendapat. Nah, ini adalah contoh cerita dari jawaban yang tadi. Sekarang kalian coba ceritakan, kalian tulis cerita yang sudah kalian jawab tadi. Ya. Apakah kamu pernah berbeda pendapat dengan kakak, adik, saudara, atau orang tua di rumah? Apakah pernah? Pasti pernah dong. Ceritakan pengalamanmu bagaimana menyelesaikan perbedaan pendapat di rumah. Apakah kamu merasa pendapat keadilan di rumah? Ceritakan peristiwa terjadinya keadilan di rumah. Nah, kasih contoh cerita tentang keadilan di rumah. Nanti kamu coba ceritakan sendiri. Keadilan apa yang ada di rumah, perbedaan pendapat apa yang ada di rumah, seperti itu. Nah, sekarang Pak Afan kasih contoh. Judulnya berbagi tugas kerja bakti dengan adil. Pada hari Minggu pagi, keluargaku bekerja bakti. Sebelum bekerja bakti, ayah membagi tugas masing-masing. Aku usul agar mendapat tugas menyiram tanaman dan kakak mencabuti rumput. Kakak tidak setuju dengan usulanku. Kakak ingin mendapat bagian menyiram bunga. Ayah mengambil jalan tengah. Kakak mendapat tugas menyiram bunga. Karena tempat air untuk menyiram bunga berat sehingga aku akan kesulitan mengangkatnya. Aku mendapat tugas mencabut rumput liar, tugas yang lebih ringan. Ayah bertugas merapikan tanaman dan ibu menyapu halaman. Kami sekeluarga akhirnya sepakat. Ayah sudah membagi tugas dengan adil. Kami pun bekerja bakti dengan senang dan semangat. Nah, itu adalah contoh yang sudah Pak Afan buat tentang berbagi tugas atau kerjasama di dalam rumah. Sekarang coba kamu bikin cerita tentang kegiatan yang ada di rumah yang berbeda-beda pendapat sehingga terciptanya keadilan satu sama lain.
Nah, selanjutnya adalah apakah kamu menemukan ungkapan pada teks percakapan di atas tadi? Tuliskan ungkapan dan artinya yang kamu Nah, kan tadi kita sudah belajar membaca percakapan antara Ayah, Udin, Mutiara, Ibu. Nah, dalam percakapan tadi ada dua ungkapan atau persamaan kata. Coba kita cari di mana. Pak Afan kasih waktu untuk mencari ungkapan dalam percakapan itu. Pak Afan hitung 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ungkapan yang pertama adalah jalan tengah. Kita lingkari dulu. Ungkapan yang kedua adalah kepala dingin. Lalu, artinya apa jalan tengah dan kepala dingin? Ini adalah arti dari ungkapan jalan tengah. Artinya penyelesaian masalah dengan jalan damai. Yang kedua, ungkapan kepala dingin artinya tenang dan sabar. Memasuki pembelajaran selanjutnya, kita belajar hidup rukun di rumah membuat suasana tenang dan damai. Lengkapilah cerita berikut dengan kata. Nah, di sini ada cerita tentang berwisata ke kebun binatang. Di cerita-cerita itu ada yang kosong. Nah, kamu mencocokkan dari sekian jawaban itu mana yang benar. Nah, kita mulai. Kita nanti langsung menjawab. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil titik-titik. Apa jawabannya kira-kira anak-anak? Iya, jalan tengah. Lalu selanjutnya yang bawah, akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah titik-titik. Apa kira-kira jawabannya? Coba dilihat di sebelah itu. Bangun. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan titik-titik. Apa kira-kira jawabannya? Bekal. Ya, ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak titik-titik sehingga mereka cepat sampai. Apa jawabannya kira-kira? Macet, jalan tidak macet sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir titik-titik mobil. Ayah memarkir mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli titik-titik masuk. Apa kira-kira jawabannya yang ada di sebelah? Kita cocokkan terakhir. Tiket. Ibu, Udin, dan kakaknya antri membeli tiket masuk. Nah, itu tadi kita sudah selesai mencocokkan jawaban pada sebuah. Selanjutnya, coba kamu amati. Carilah sebuah tiket bekas kalau kamu punya di rumah. Tiket bekas atau kupon. Mintalah bantuan ayah, ibu, atau saudaramu dengan bahasa yang sopan. Laporkanlah isi dari tiket itu. Contoh, saya mendapatkan tiket masuk kebun buah. Pada tiket masuk ke kebun buah tertulis nomor titik 354. Nah, itu coba dilihat gambarnya. Tulisannya ada nomor 354. Ya. Pak Afan punya contoh. Nah, di gambar itu adalah nomor undian kupon Jalan Santai. Nah, itu ada tertulis nomor. Nah, itu nomornya. Nomor undiannya. Berapa tertulis nomor itu? Nomor itu tertulis 123. Selanjutnya, nah, kita perhatikan nomor salah satu tiket masuk ke kebun
buah bernomor 304. 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Nah, kalau kubus ini itu berjumlah kubus yang ratusan. Nah, satu kotak itu 100. Kalau ada 3 yang berjejer itu berarti jumlahnya 300. Nah, yang kalau ini yang ditumpuknya berdiri ini itu puluhan ya anak-anak. Kalau 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti jumlahnya 50. Kalau ini kubus yang berbentuk satuan, jadi jumlahnya tertulis 354, dibaca 300. Selanjutnya hampir sama seperti tadi. Bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. Nah, kalau ini namanya kubus ratusan. Ya, ini namanya kubus ratusan. Kalau seratusan gitu ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, berarti jumlahnya 400. Kalau ini kubus puluhan. Nah, berapa deretannya itu? Ada berapa yang berdiri? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, berarti jumlahnya 50. Kalau ini kubus satuan, jumlahnya ada berapa biji tuh? Lihat, coba dilihat, ada 1, 2, 4, jumlahnya 4. Banyaknya kubus ada 454, dibacanya 450. Nah, sekarang Pak Afan punya soal yang ada di buku tema kalian. Itu ada 5 pertanyaan. Baca perintahnya terlebih dahulu. Tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. Yang pertama, itu berapa jumlahnya anak-anak? 675. Kita tulis berapa? Iya, 675. Soal yang kedua, berapa bacanya bilangan tersebut? 565. Nomor 3, berapa jawabannya? 875. Bilangan yang nomor 4, berapa jumlahnya? Berapa bacaannya? 345. Nomor 5, 985. Pembelajaran hari ini. Sekarang kamu coba kerjakan sesuai dengan tugasmu. Bacalah kembali perintahnya dan terima kasih. Sampai berjumpa kembali anak-anak. Semangat belajarnya anak-anak ya.